Tuhan Gusti paling
Mitin Jika Iman Diri Tunanetra Eklesia Malam dalam ibadah live streaming. Kami percaya Tuhan, jikalau kami ada sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa buat pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaan buat setiap kami, baik kru, baik para mitra bakti yang boleh bersama-sama mengambil bagian dalam pelayanan live streaming saat ini Bapa. Kami menyerahkan Tuhan pelayanan kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Kami percaya Allah Roh Kudus yang memimpin dan mengurapi setiap kami, sehingga kehadiran kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara, sahabat, rekan para hamba-hamba Tuhan. Selamat merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia, dan kiranya kebangkitannya memberikan kepada kita kepastian hidup kekal. Nah Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan yang ada di gereja, saya support untuk bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini, perjamuan kudus-Mu, Dolorosa, jalan salib. Kita akan mengingat betapa Dia telah mati, disalibkan di hari Jumat Agung yang sudah kita peringati. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk mengenangnya kita akan pujikan pujian ini dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara yang sudah bisa pujikan dengan sepenuh hati, yang belum, mari belajar bersama kami, dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa, jalan sengsara, Kau pikul berat bebanku. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Haleluya. Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa, jalan sengsara, Kau pikul berat bebanmu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan
sebab Dia telah menerima sambutan, pukulan, hinaan yang sangat kecil, dan Dia digantung di atas kayu salib bermahkotakan duri, dan dari kepalanya mengalir darah yang menyucikan hidup setiap kita. Di atas bukit Golgota itu sebagai mezbah korban, di mana kesempurnaan kasih Bapa ditunjukkan melalui pengorbanan putranya di atas kayu salib untuk menghapus setiap dosa-dosa kita, untuk memberi setiap kita keselamatan, bahkan menerima ketidaklayakan, ketidakbenaran kita, dan disucikan oleh kuasa darah. Kita akan pujikan kembali pujian ini, dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Saat ini ku datang Tuhan, keberjamuan kudus-Mu, aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu, luruskan jalan sengsara, Kau pikul berat beban-Mu, di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Kau
Sungguh tidak dapat dinilai dengan apapun korbanmu di atas kayu salib. Bahkan hidup kami, nyawa kami tidak dapat menggantikan. Karena itu kami bersyukur oleh karena kematian, oleh karena kebangkitan, kami ditebus, kami dibebaskan dari segala hukuman dosa dan kutuk supaya kami hidup bagi Kristus. Tuhan, sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Biarlah kebangkitannya terus membawa hidup kita di jalan kemenangannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang mengasihi kita di bumi ini, baik orang tua, suami, istri, anak, saudara, atau sahabat yang paling dekat pun, yang rela mati untuk menebus dosa kita. Bahkan penguasa sekalipun tidak ada yang mampu. Hanya satu-satunya manusia yang sanggup melakukannya,
Yesus Kristus, saya ingin mengajak Bapak Ibu kembali untuk membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya. Ya, untuk tema kebenaran firman Tuhan kali ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kitab Roma pasal 6. Kita akan baca ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Tapi nanti poinnya ada di ayat yang ke-11. Dipersilakan. Roma 6 ayat yang ke-7 sampai ayat ke-11. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat 11 mengatakan, hendaklah demikian kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa dan kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Barang siapa yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita, orang tersebut sudah mati bagi dosa-dosanya. Sebab darahnya yang mengalir di atas bukit Golgota telah menyucikan segala dosa dan kutuk yang dulu akan membawa kita kepada penghukuman kekal, kepada api neraka. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan Yesus, di mana Dia telah mati dan telah bangkit, maka kematian Kristus juga membawa kepada kita memiliki kemampuan untuk mematikan setiap dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Dan Tuhan memberi kita kehidupan, yaitu kehidupan bagi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab di luar Tuhan Yesus Kristus tidak pernah ada jaminan keselamatan. Hanya satu-satunya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus memahami bagaimana kita bisa mati terhadap dosa. Ada dua yang perlu Bapak Ibu Saudara pahami tentang dosa. Yang pertama adalah dosa asal. Dosa asal adalah dosa di mana setiap manusia, keturunan Adam dan Hawa, dia dilahirkan di dalam dosa. Sekalipun ada anggapan bagi sebagian orang bahwa bayi yang lahir itu adalah suci, tapi sesungguhnya bayi itu pun dikandung dan memiliki benih dosa di dalamnya, yaitu dosa keturunan atau dosa asal yang diwariskan oleh Bapak Adam dan Ibu Hawa. Yang kedua adalah dosa karena perbuatan. Setiap orang percaya atau tidak, bahkan setiap kita yang sudah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, kita pun masih bergumul dengan dosa. Karena kita masih hidup di dalam tubuh daging ini, di mana daging ini memiliki banyak keinginan. Seperti firman Tuhan katakan, ada keinginan mata, ada keinginan daging, ada keangkuhan hidup.
itu masih menguasai manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu, walaupun orang tidak membunuh sesamanya, tidak tidur bersama istri orang lain, tapi ketika dia membenci, itu dikatakan membunuh. Ketika dia mengingini perempuan lain yang bukan istrinya, dia sudah berzinah di dalam hatinya. Jadi ketika Bapak Ibu yang menyebut dirinya orang Kristen, tapi Bapak Ibu tidak pernah bisa mematikan kebencian, mematikan keinginan untuk berzinah, Bapak Ibu masih menghidupi dosa itu di dalam diri. Bahkan orang tidak bisa melihat pikiran kita, perasaan kita, apa yang kita mau. Dan seringkali kita terjebak dengan pikiran-pikiran kita, pikiran yang sudah dikuasai oleh sistem dunia, oleh tontonan, kalau zaman sekarang oleh media sosial, oleh pengaruh-pengaruh jahat, roh-roh jahat di udara. Bahkan seringkali keinginan itu kita buai sampai pada akhirnya melahirkan dosa. Dan ketika dosa itu dibuai, pada akhirnya akan melahirkan maut. Dan kalau kita tidak sadar dan kita bertobat, maka akan membawa kita kepada kematian kekal. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah menyelesaikan yang pertama, dosa asal, dosa keturunan, sudah lunas dibayar di atas kayu salib. Namun dosa perbuatan itu masih ada selama kita masih hidup di bumi ini. Oleh karena itu keputusan untuk mengikut Kristus itu harus setiap hari. Barang siapa tidak mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena dosa itu bisa, Bapak Ibu, meletup dan menjadi buah perbuatan kalau tidak dikendalikan. Siapa yang mampu mengendalikannya? Tuhan Yesus. Darahnya yang sudah dicurahkan di atas kayu salib, di atas Kalvari. Firman Tuhan, Roh Kudus, itu adalah kelengkapan-kelengkapan bagi orang-orang percaya agar hidup kita tetap berada di dalam kebenaran. Nah, kita akan baca beberapa ayat tadi ya. Kita baca satu persatu. Ayat yang ke-7 kita akan baca. Roma 6 ayat yang ke-7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Barang siapa telah mati, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kita percaya orang yang mati, ini mati sesungguhnya. Nyawanya diambil kembali oleh Sang Maha Pencipta dan tinggal raganya. Ketika raga ini tidak bernyawa, dia tidak bisa berbuat dosa lagi, sebab jiwa dan rohnya sudah meninggalkan raganya. Karena sesungguhnya keinginan, kemauan, hasrat itu lahir dari jiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan juga akhirnya melahirkan kehendak atau kemauan. Jadi kalau manusia sudah mati tinggal raganya, maka roh dan jiwanya sudah kembali kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Jadi dia tidak lagi bisa berbuat dosa yang sesungguhnya dilakukan melalui tubuh ini.
ketika nyawa dan juga jiwanya masih mendiami tubuh. Demikian juga Bapak Ibu, ketika kita mati bersama dengan Tuhan Yesus, tapi yang sesungguhnya Kristus yang mampu melakukannya, memberikan tubuhnya untuk disalib, didera, dianiaya, menderita sengsara. Dia sudah membebaskan kita juga, supaya kita memiliki kemampuan untuk mengatasi dosa-dosa di dalam tubuh ini, di dalam jiwa kita. Jadi karena itu Bapak Ibu, melalui kematiannya di atas kayu salib, sesungguhnya Tuhan telah membebaskan kita, agar kita tidak lagi dikungkung, dibelenggu oleh dosa-dosa. Sebab barang siapa telah mati, dia telah bebas dari dosa. Ketika kita mati dengan Kristus, maka dosa itu tidak berkuasa di dalam tubuh, kecuali Bapak Ibu menghidupinya, menginginkannya kembali. Dan itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Apakah kita mau hidup bagi Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, atau kita masih mau hidup di dalam belenggu dosa, menikmati dosa, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ayat yang 8. Ayat yang ke-8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jikalau kita mati bersama dengan Kristus, kita percaya kita akan hidup juga dengan Dia. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya? Seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di Roma? Apakah kita mati karena dosa-dosa kita sendiri, karena pelanggaran, karena kesalahan kita, dan tidak ada satupun yang sanggup menebusnya? Yang tidak ada satupun yang sanggup membersihkannya. Tapi ketika Bapak Ibu mati bersama Kristus di atas kayu salib, yang sudah memakukan segala dosa dan kutuk di dalam diri kita, maka kita sesungguhnya akan hidup bersama dengan Dia. Apakah kita mau hidup? Katanya ada banyak orang berkata, tidak apa-apa kita melakukan dosa, sebab nanti di neraka ada banyak temannya, para artis yang terkenal di seluruh dunia, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Omong kosong, itu hoak yang terus dihembuskan oleh iblis untuk menipu manusia, agar manusia tetap hidup di dalam dosa dan tidak pernah mengingini kebenaran, keselamatan. Kalau nanti sudah di sana, baru menyesal seperti orang kaya. Tidak ada kesempatan untuk kembali. Selagi ada kesempatan, mari Bapak Ibu kembali. Ayat yang ke-9. Ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Dia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kita percaya, kita tahu bahwa ketika Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Rasul Paulus menekankan kata tidak mati lagi. Sebab maut tidak berkuasa lagi atas dirinya, atas Tuhan Yesus Kristus. Jadi seseorang yang percaya kepada Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, maka dia juga telah mati bagi dosa-dosanya. Dan dia tidak akan mati secara jiwanya. Kalau raganya pasti akan mati, kembali ke tanah. Tapi jiwa dan rohnya akan hidup selama-lamanya bersama Kristus yang sudah bangkit.
sebab maut tidak dapat menguasainya lagi. Makanya maut dan kunci kerajaan maut sudah dipegang oleh Yesus. Karena itu bagi orang percaya, kematian tidak menakutkan lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang mungkin dibayang-bayangi ya dengan kematian karena dosa, karena kesalahan, sekaranglah waktunya untuk datang kepada Kristus yang sudah mengalahkan maut, yang sudah merebut kunci kerajaan maut, ya, dan maut sudah hilang senangnya, sehingga orang percaya mati di dalam Tuhan seperti tidur dan pindah ke awal, di mana kita akan bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Sungguh membahagiakan. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Korban Kristus tidak perlu diulangi, cukup sekali. Mungkin ada orang-orang yang memahami bahwa setiap tahun kita harus mengadakan kurban untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Tetapi di dalam Kristus Tuhan dijamin Bapak Ibu bahwa korban Kristus itu cukup sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang percaya tidak lagi dibebani untuk membayar upah dosa, hutang dosa. Sebab firman Tuhan katakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Di mana? Di atas kayu salib. Dan oleh kebangkitannya kita diberi kemenangan. Oleh karena itu kita harus memuliakan Allah melalui tubuh kita, melalui hidup kita. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah, bukan bagi dirinya sendiri. Kalau Bapak Ibu sudah ditebus oleh Kristus, sesungguhnya hidup kita sudah disita atau dimiliki sepenuhnya oleh Allah. Karena itu jikalau Bapak Ibu ke gereja melayani, menginjil, bermisi, memberi korban persembahan, menolong orang, itu tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Itu belum apa-apa. Karena harga darah Kristus sangat mahal dan tidak ada harta benda apapun di bumi ini yang sanggup menebusnya, menggantinya. Cuma satu yang sanggup melakukannya, Tuhan Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu jangan lagi Bapak Ibu hinakan atau bahkan diinjak-injak seperti firman Tuhan katakan. Sebab barang siapa menghina darah Yesus, korban Kristus, tidak ada lagi korban yang kedua kali. Sebab Kristus mati cukup untuk satu kali, tidak perlu diulang. Karena Allah itu berdaulat dan rencana Allah ini sudah direncanakan sejak dari kekekalan ketika manusia jatuh di dalam dosa. Rencana penebusan ini sudah ada di dalam hati Allah, ada di dalam rencana agung Allah melalui kedatangan putranya di kandang hina di Bethlehem, dan melalui karyanya selama 33 tahun, dan melalui kematiannya, penyalibannya, penderitaannya, pengorbanannya, dan kematiannya serta kebangkitan. Rencana Allah gelap. Oleh karena itu Allah tidak perlu mengulang lagi rencana besar dan agung ini. Karena Allah itu bukan manusia yang suka mengulang-ulang kesalahan. Allah cukup satu kali menanggungkannya kepada putra tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus. Bahkan firman Tuhan mengatakan dari Efesus pasal 2 ayat 9, dan setelah dia melakukan semuanya ini, dia duduk di sebelah kanan tahta Allah, dan dia menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan kembali lagi kepada
Kudus-Nya. Bersama dengan Bapa dia memerintah untuk selama-lamanya dan menghakimi setiap manusia yang percaya dan yang tidak percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sia-siakan kematian Kristus, sebab cuma satu kali kesempatannya, bukan dua kali. Kalau terlambat Bapak Ibu akan menyesal. Tapi sebelum penyesalan itu datang, renungkan kebenaran firman ini. Bahwa Yesus Kristus cuma satu kali mati di atas kayu salib, mengorbankan nyawanya untuk menebus setiap orang yang berdosa. Bapak Ibu Saudara semua, dan kesempatan ini diberikan untuk kita. Karena itu jangan Bapak Ibu abaikan. Dengar berita ini dengan baik-baik dan terima keselamatan dari Allah melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Bapak Ibu bisa memandang hal ini. Artinya Bapak Ibu memahami, mengerti, menyelami rencana agung Bapa ini, yang mengatakan bahwa setiap kita yang sudah percaya, kita ini sudah mati bagi dosa. Oleh karena itu, ayo kita belajar. Kita semua belum sempurna, tapi Tuhan beri kekuatan, kemampuan melalui Roh Kudus untuk kita belajar mengendalikan daging kita, hawa nafsu kita, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, supaya lagi jangan berkuasa atas hidup kita. Tapi Tuhan Yesus yang menguasai seluruh hidup kita, sehingga tubuh ini kita pakai untuk kemuliaan Allah, untuk melayani Allah. Sebab kita telah mati bagi dosa. Tetapi setiap orang yang sudah memiliki pemahaman yang benar bahwa dia telah mati bagi dosa, karena Tuhan Yesus sudah menebusnya, dia memiliki kesempatan untuk hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Apakah Bapak Ibu mau hidup bagi Allah? Itu artinya seluruh hidup Bapak Ibu memuliakan Allah, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan, baik di dalam rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, di gereja, di masyarakat, di manapun Bapak Ibu Saudara berada. Kehidupan Bapak Ibu melayani, ya, dapat memuliakan Allah. Dilihat atau tidak dilihat manusia, tapi Allah Bapa melihat dengan terang, dengan jelas hidup setiap kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari di dalam masa kita merayakan Paskah, merayakan hari kebangkitannya, mari kita hidup bagi Allah, bukan lagi bagi diri sendiri, dan juga hidup bagi sesama untuk melayani mereka yang terhilang. Apakah Bapak Ibu Saudara mau? Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan biarlah Paskah ini akan memberi semangat baru, spirit baru, ya, gairah baru di dalam diri kita untuk melayani Tuhan dan sesama, dan kita mau hidup bagi Allah untuk selama-lamanya. Saya jemput kembali Bapak Ibu baik yang ada di rumah dan yang ada di gereja. Kita akan nyanyikan pujian lama ini, darah-Mu sucikanku. Hanya darah Yesus yang mampu menyucikan, selain firman Tuhan dan juga Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Darah-Mu sucikanku.
Mari sejenak ada di hadirat, resapi renungkan. Kiranya Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, membangkitkan semangat kita yang telah patah, telah pudar, telah hilang, supaya kekuatan pemberitaan salib Kristus, kematian akan membawa kita di jalan kebenaran. Kita akan masuk doa syafaat nanti kepada hambanya Bapak Ignatius Hartono akan berdoa syafaat, dan nanti saya akan tutup dengan doa berkat. Dipersilakan. Kembali Tuhan, kami datang di hadirat-Mu saat ini. Kami bersyukur Tuhan dalam memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah ini menjadi momen yang terbesar dalam hidup kami dan membangkitkan semangat pelayanan kami di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus yang menyertai dan mengurapi setiap pelayanan kami Tuhan, sehingga yang lemah boleh dibangkitkan, yang susah diberikan kekuatan, yang saat ini sudah jauh dari hadirat Tuhan, mereka boleh kembali datang kepada-Mu Tuhan, karena darah-Mu yang sudah tertumpah untuk menghapus dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ialah dalam peringatan Paskah tahun ini Tuhan akan menyatakan kasih Allah di tengah-tengah dunia yang gelap ini Tuhan. Dan Engkau akan memulihkan setiap umat-umat pilihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Tuhan yang sudah memberkati hamba-Mu dalam pelayanan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di hari Paskah ini Tuhan. Mari Tuhan Kau tolong dan memberkati dalam pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat saudara kami yang saat ini boleh bersama-sama kami mengikuti dalam ibadah live streaming lewat GKI Mana Eklesia malam ini Tuhan. Kami berdoa juga di antara mereka yang saat ini dalam putus asa, biarlah Tuhan mengembalikan semangat mereka Tuhan, karena kebangkitan Tuhan dari antara orang mati yang sudah mengalahkan maut juga menyelamatkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Saat ini kami juga menyerahkan seluruh pelayanan GKI Mana Eklesia dan seluruh segenap pengurus mitra bakti, jemaat baik Tuhan, lansia, kaum disabilitas. Biarlah Tuhan memakai setiap kami masing-masing dengan kapasitas yang ada Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan. Biarlah kuasa kebangkitan Tuhan saat ini akan membangkitkan kesetiaan setiap kami jemaat Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang sudah dipanggil untuk menjadi milik Tuhan. Ialah setiap kehadiran kami boleh bersama-sama melayani satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Saat ini kami menyerahkan tempat di dalam tangan kasih anugerah Allah. Ialah dalam suasana Paskah ini Tuhan, tempat ini menjadi satu sarana untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan memberkati hamba-Mu Bapak Ibu Iwan Tesi yang sudah memberkati kami lewat tempat ini, dimanapun hamba-Mu berada Tuhan di masa tuanya. Tuhan terus memberkati dalam kekuatan, dalam kesehatan, terlebih dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat sinode GKI Tuhan, serahkan Pastor Adi beserta keluarga dan badan pengurus harian sinode, baik Bapak Edi Suyanto sekeluarga, Bapak David sekeluarga, kami terserahkan dalam tangan Tuhan. Di jajaran badan pengurus harian yang lain yang tidak kami sebut, kami percaya Tuhan, mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang setia. STT Sangkakala dan seluruh staf dosen memberkati dalam pelayanan, khususnya di STT Sangkakala Tuhan.
dan seluruh mahasiswa-mahasiswi yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Ya Tuhan. Ialah Tuhan di peringatan hari Paskah tahun ini, ialah bangsa kami tercurah akan anugerah keselamatan ya Tuhan. Ialah setiap umat Tuhan yang merayakan seluruh tanah air. Ialah kami semua boleh dibangkitkan semangat juang kami untuk memberitakan Injil kebenaran ya Tuhan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh aparat pemerintahan kami dari jajaran pusat sampai daerah Tuhan. TNI Polri yang menjaga kedaulatan negeri kami, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam pengabdian mereka bagi bangsa dan negara. Tuhan, terima kasih Tuhan. Menyerahkan Tuhan khususnya daerah Malang Raya dalam tangan Tuhan, di mana umat-umat-Mu Tuhan akan merayakan Paskah di tahun ini. Ialah Malang Raya boleh menerima anugerah keselamatan karena Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati, dan boleh menganugerahi Malang Raya dengan damai sejahtera dan sukacita kebersamaan. Oh haleluya, satu dengan yang lain saling menghormati. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam Tuhan kami Yesus, kami mengucap syukur saat ini dalam peringatan hari Paskah tahun ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah bahwa berkat dan anugerah serta damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati dan yang sudah bangkit, di mana kita saat ini sedang merayakannya, dan oleh tuntunan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai memberkati seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan pernah lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hambamu sudah menaikkan doa dan mengucap syukur di dalam tayangan peringatan hari ibadah Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini. Tuhan, kami memohon berkat-Mu, dan kami akhiri di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam ibadah peringatan Paskah ini bersama-sama, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Biarlah setiap kita Bapak Ibu yang sedang merayakan Paskah dan hari kebangkitan Tuhan Yesus, mari kita bawa kebangkitannya di dalam kemenangan hidup hari lepas hari. Ya, Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Tetap jaga kesehatan, dan biarlah kita tetap hidup di dalam kerukunan, kebersamaan, sebab kita adalah saudara satu bangsa Indonesia. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.